Halo, selamat bertemu lagi kali ini dalam mata kuliah mikroprosesor dan antarmuka. Nah, dalam sesi ini kita akan membahas tentang pengenalan mikroprosesor. Ya, komputer telah hadir di antara kita dalam 50 tahun terakhir yang efeknya sangat besar dalam mengubah kehidupan manusia. Nah, di dalam komputer tersebut ada sebuah komponen atau benda yang namanya mikroprosesor yang merupakan otak dari sebuah komputer untuk mengolah informasi. Nah, kemampuan mikroprosesor atau chip mikroprosesor ini diantaranya melakukan komputasi sangat cepat, dapat bekerja sendiri dengan diprogram, dan mempunyai memori untuk menyimpan banyak data. Nah, perkembangan zaman memperluas kebutuhan akan komputer sehingga muncul chip-chip microcontroller yang lebih canggih lagi tentunya. Ya, ini bermacam-macam jenis komputer. Pada gambar ya, yang bagian atas adalah komputer-komputer yang mungkin ada di masa lalu. Personal komputer ya masih ada sampai sekarang, tapi dulu ada juga yang namanya PDP-7 mini komputer, tetapi ukurannya sangat besar ya. Kemudian ada mainframe IBM 704 yang luar biasa besarnya, memakan tempat. Nah, di zaman sekarang komputer atau mini komputer atau microprosesor itu semakin kecil sehingga ada yang seukuran ya jari saja, yaitu microcontroller yang namanya ESP32. Kemudian kita juga menggunakan smartphone yang sebenarnya juga adalah komputer, dan kemudian laptop yang kita gunakan sehari-hari itu sudah ukurannya jauh lebih kecil. Nah, apakah sebenarnya komputer itu? Ya, komputer itu tentu saja bermacam-macam bentuknya. Ada yang mainframe, mini komputer, superkomputer, personal computer, notebook, tablet, PC, workstations, dan seterusnya. Ya, komputer ini mempunyai multifungsi atau general purpose. Kita bisa bermain game, mengedit ya, file, dokumen, browsing internet, dan seterusnya. Dan komputer ini juga mempunyai performasi yang tinggi. Ya, komputer sekarang menggunakan CPU atau Central Processing Unit yang speknya sudah sangat tinggi, misalkan Intel Core i7-920 yang mempunyai 4 core. Nah, kalau microkomputer tentunya adalah komputer yang ukurannya kecil, bisa berupa personal computer. Yang microkomputer ya biasanya ya, ukurannya kecil dibandingkan mainframe atau mini komputer di masa yang lalu. Nah, perkembangan dari microprosesor sendiri diawali dengan adanya microprosesor yang namanya Intel 4004 ya, di tahun 1971. Intel 4004 ini hanya berukuran 4 bit, memori 4096 lokasi, 45 instruksi, mempunyai teknologi P-channel MOSFET, kemudian 50 kips atau kilo instruction per second, dan ada juga versi 8 bitnya yaitu 4040. Ya, setelah 4004 Intel mengeluarkan 8008 di 1971 juga. Ya, speknya 8 bit, memori 16 KB, 48 instruksi, dan 50 kips. Setelah 8008 ada 8080, kemudian Motorola MC6800, ada juga Intel 8085 tahun 1977 dengan spek yang lebih tinggi, dan Zilog Z80 yang kemudian ada Intel 8086, 8088. Di sini mereka mempunyai 16 bit dan 2,5 mega instruction per second. Kemudian memori 1 MB dan 200 kilo instruksi. Ya, ada juga kemudian Intel 80286, 16 bit, memori 16 MB, 4 mega instruction per second atau 4 juta instruksi per detik, yang lebih cepat 8 kali dibandingkan generasi sebelumnya.
Ada Intel 80386, data 32 bit, alamat 32 bit, memori 4 GB, dan ada variannya 80386SX, SLC, dan EX. Dan ada koprosesornya 80387. Nah, Intel 80486 ini kira-kira di tahun 1980-an akhir atau 90-an awal, merupakan gabungan prosesor dan koprosesor, dan kecepatannya 50 juta instruksi per detik. Dan seterusnya ada Intel Pentium di tahun 1993 yang ini frekuensinya 60 MHz bahkan sampai dengan 233 MHz, 150 MIP, dan punya fungsi RISC, Reduced Instruction Set Computer. Nah, kalau di dalam tabel kita bisa lihat beberapa tipe microprosesor, mulai dari awal di sini tahun 1974 ada 8080 ya, dengan jumlah transistor hanya 6000, micronnya ada 6, clock speed 2 MHz, data width 8, MIPS 0,64, sehingga sampai ke Pentium 3 di tahun 1999 ya. Terima kasih.